Salam lintas, lugas, independen, berkualitas. Kita berbincang-bincang tentang pekerjaan penggantian jembatan Kalender Hamilton yang sudah berusia 47 tahun di Taweli. Pada saat ini kita bersama Ibu Hikmah PPK 2.4 dan kontraktor Pak Joel dan Pak Sultan dari konsultan. Ya. Selamat malam Bu, Bapak. Malam Pak. Ya. Bu Hikmah bisa menjelaskan pekerjaan dari penggantian jembatan tersebut, Bu? Baiklah Pak, kami akan jelaskan seputar pekerjaan jembatan Taweli ini. Awalnya terlaksana karena jembatan ini dibangun pada tahun 1977. Jadi umur jembatan tersebut sudah berkisar sekitar 47 tahun. Di jembatan Taweli ini merupakan akses jalan yang padat, yaitu jalan arah ke Pelabuhan Pantoloan dan arah ke balik dari Pelabuhan Pantoloan ke arah kawasan ekonomi khusus. Pada jembatan Taweli ini juga merupakan jalannya yang masih lebar dengan lebar badan jalan masih 7 meter dan panjang 51,4 meter. Jembatan Taweli ini juga merupakan jembatan CH yang mana jika diadakan rehabilitasi sangat susah komponennya Pak didapatkan dan harganya pun agak kemahalan, sehingga dengan umur tadi itu sudah dilakukan pekerjaan penggantian jembatan Taweli ini. Untuk konstruksi jembatan Taweli ini awalnya kita rencana laksanakan dengan sistem 2 tahap, di mana tahap pertama itu adalah membangun sisi kiri dan kanan selebar 3 meter. Setelah open traffic bisa dilalui, barulah jembatan existing CH dibongkar dan dibangun. Namun dari terkendala dengan utilitas yang agak susah dipindahkan, sehingga rencana tersebut yang 2 tahap berubah menjadi dilaksanakan secara total dengan bentang 61,4 dan lebar menjadi 15 meter. Itu kami laksanakan dengan adanya dibuat jalan sementara di sebelah kiri arah Palu, 2 buah jembatan beli dan 1 buah jembatan lintasan basah dengan matras dari bronjong. Untuk pekerjaan jembatan sementara ini Pak, memang banyak juga kendala yang dilakukan oleh kontraktor. Jadi di sini juga kontraktor konsultan berperan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait dan pendekatan terhadap masyarakat. Itu semua kami lakukan sehingga jembatan sementara dapat terlaksana dengan sudah dilakukan open traffic. Untuk sekarang jembatan sementara ini sudah agak lancar, jadi tidak ada kendala karena arah Palu sendiri dan arah ke Pantoloan sendiri di Jalan Beli tersebut. Untuk jembatan Beli tersebut maksimum kendaraan yang melintas di bawah 10 ton. Sedangkan untuk pelintasan basah matras bronjong untuk kendaraan berat yang di atas 10 ton. Ya. Jadi di situ ada kontainer yang agak panjang Pak ya, ada tronton dengan kendaraan berat dan truk-truk yang memuat material
dari pertambangan, tambang Watu Sampu, untuk dikirim ke berbagai provinsi, termasuk sekarang ini mungkin material ada yang dikirim ke IKN. Bu, kenapa berubah konsepnya dari yang pertama tadinya dilebarkan sebelah kiri kanannya, terus menjadi membuat jalan sementara, Bu? Ini yang seperti kami sampaikan tadi Pak, bahwa terkendala dengan utilitas, yaitu tiang listrik PLN, PDAM dan Telkom. Itu agak lama Pak, kami agak sekitar 3 bulan mencari solusi. Nah, sehingga pada saat penyedia sudah melakukan land clearing, dilihatlah bahwa ini bisa dilakukan pembuatan jalan sementara. Detur ya. Iya, detur. Padahal kan utilitas tadi Ibu bilang PLN, PDAM, semua itu kan sama-sama plat merah, sama-sama Ya. pemerintah, tapi susah juga sesama pemerintah komunikasi, Bu ya. Iya Pak, kami sudah komunikasi. Memang kami sempat karena di kontrak kami kan memang tidak ada penggantian Pak ya. Oh, juga Ya, jadi tidak ada dana ya, untuk pemindahan dan ini ya. ya. Jadi kita tidak Ya, disiapkan. jadi tidak disiapkan. Ya. Jadi kendalanya di situ Pak. Baik Bu, jadi kalau kita lihat tadi pekerjaan yang Ibu ceritakan itu, ini titik beratnya kalau hanya penggantian dan ini kan pekerjaan jembatan yang biasa lah ya. Ya. Di sini justru problemnya adalah manajemen traffic ya. Ya. Karena tadi lalu lintasnya padat mau ke pelabuhan maupun ke Palunya ya. Iya, ke Palunya, ke arah Palu. Ya. Yang sebenarnya yang menjadi problem yang paling besar itu apakah kendaraan kecilnya atau kendaraan beratnya, Bu? Sebenarnya kemarin Pak, di rencana awal pun yang kami pertimbangkan itu Pak di kendaraan beratnya. Karena di sana Pak yang kontainer itu yang ada lebar 40 feet. Ya, ada yang panjang 24 ya. Ya. Itu kan kemarin manuvernya semua kita perhitungkan. Bagaimana dengan cuma 2 girder dengan tahap 1, takutnya itu manuvernya itu Pak, itu yang kami keselamatan SMKK-nya yang kami perhitungkan juga. Sehingga memang sekarang ini Pak dengan adanya jalan sementara, alhamdulillah pelaksanaan aman dilaksanakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Kami menanyakan kepada Pak Joel dari kontraktor, Pak, dengan berubahnya metode ini ada kendala enggak atau tidak ada komplain dari kontraktor, Pak? Untuk pertama sih kendala kan tidak ada ya untuk sementara pekerjaan, apalagi kan itu masyarakat mendukung, dia meminjamkan untuk lahannya dijadikan detor, jadi tidak ada permasalahan selama pekerjaan berlangsung maupun pengerjaan beli maupun pembuatan matras untuk dilewati sebagai lintasan basah dan besar. Itu kemungkinan itu yang kendala itu terakhir pas mau pembukaan jalan sementara. Kan itu di elevasinya diturunkan dari jembatan sekarang. Karena di volume kendaraan yang cukup besar, karena rencana itu kami buat dia sebagai satu jalur lewat tes pertama lewat dulu ke jembatan sementara, dan yang untuk jalur dari Pantoloan ke Palu dia tetap melewati jalan existing. Cuma itu kan pekerjaan dimulai malam karena kondisi volume kendaraan yang padat. Mungkin kalau masalah hanya itu sih kendala yang. Jadi tadi tanah yang Bapak dari masyarakat itu sewa atau bagaimana, Pak? Dipinjamkan dari masyarakat. Bagus sekali. Jadi pendekatan Bapak dan masyarakat setempat yang mendukung. Ya, luar biasa. Mungkin ada timbal baliknya ya. Mungkin mereka di sekitar situ juga ada yang dipekerjakan. Ya. Jadi flagman ya. harian. Artinya masyarakat di setempat sekitar. Itu bisa bekerja juga di situ di tempat Bapak ya. Ya. Pak, dalam pekerjaan ini alat-alat apa aja atau bahan apa aja yang Bapak perlukan untuk pembuatan kan ini jembatan sementara ya, jembatan sementara yang kami perlukan waktu itu sebagai eksah satu-satunya alat pokok. Dia akan membantu sebagai bronjong juga, angkutan batu material, kawat bronjong juga jembatan beli.
Baik, kita ke Pak Sultan, Pak. Pak, tentu dengan berubah ini kan perlu sesuatu justifikasi dan lain-lainnya. Bagaimana Bapak sudah dilaksanakan semuanya? Terkait perubahan metode Pak ya, dari metode awal yang seperti dijelaskan oleh Ibu PPK, yang mana awalnya itu kita rencana pekerjaan itu dengan 2 tahap tadi Pak ya. Tahap 1 tadi itu yang mana pelebaran sisi kiri sisi kanan 3,5 meter dan jembatan existing itu masih tetap difungsikan. Dan untuk pekerjaan tahap 2 itu nanti setelah jembatan tahap 1 tadi sudah bisa difungsikan masing-masing arah Pak ya, arah Taweli dan arah Palu, barulah kita laksanakan pembongkaran untuk jembatan existing dan dibangun jembatan baru dengan lebar 8 meter. Dan nantinya rencananya jembatan tahap 1 dan jembatan tahap 2 tadi itu akan digabungkan Pak, dimonolitkan. Itu jadi menjadi satu jembatan, satu kesatuan. Itu. Karena adanya kendala terkait masalah utilitas, baik itu tiang listrik PLN ataupun tiang Telkom dan kabel-kabel optik dan pipa-pipa PDAM di bawah atau di jalan operate, itu Pak, operate jembatan, dan ini semua masuk dalam area rencana pekerjaan penggantian jembatan Taweli Pak. Dan ini betul-betul perlu solusi bagaimana supaya pekerjaan penggantian jembatan Taweli ini bisa tetap berjalan Pak ya. Itu. Jadi terkait masalah justifikasinya, ini setelah kita rapatkan dengan P2JN dan PJN 2 dalam hal ini BPK dengan Pak Kasatker, dan kami rapatkan juga dengan Pak Kabalai itu. Jadi kita membuat satu kesimpulan untuk mendapatkan solusi bagaimana supaya pekerjaan ini bisa tetap berjalan karena sudah 4 bulan stagnan Pak. Mulai dari bulan mulai dari bulan Maret, karena kontraknya ini kan tanggal 17 Maret Pak ya. Itu berjalan sampai di bulan Juli, itu belum ada aktivitas fisik yang bisa kita kerjakan Pak, karena terkait tadi adanya gangguan dari utilitas tadi Pak itu. Dan di justifikasinya itu kita mengadakan jalan detor Pak, atau jembatan sementara itu, dan justifikasinya itu sudah dibuat dan proses sekarang ini sudah berjalan untuk pembongkaran jembatan existing Pak ya. Itu, dan tadi sudah dijelaskan sama Pak Jol dengan Bu PPK bahwa jalan detor itu sudah berfungsi karena memang berfungsi sebagai pengalihan Pak ya, mengalihkan lalu lintas, sehingga bagaimana pekerjaan penggantian jembatan bisa berjalan lancar. Dan ini jembatan detor sudah berfungsi, yang mana tadi dijelaskan sama Bu PPK untuk di sana itu jalan detor kita itu ada jembatan beli Pak. Itu jembatan beli itu ada 2, memang dikhususkan untuk 2 arah, dari arah Taweli dan dari arah Palu, dan itu dikhususkan untuk kendaraan ringan maksimum sampai 10 ton Pak. Sedangkan untuk kendaraan yang di atas 10 ton beratnya itu kita buat jembatan lintasan basah Pak, yang dari Bronjong juga memang dikhususkan untuk kendaraan berat. Jadi yang lewat di atasnya itu ya mobil-mobil kontainer tadi, mobil truk yang bawa muatan-muatan berat Pak. Itu. Dan di sini juga saya apresiasi kepada masyarakat Pak ya di sana, karena setelah kita laksanakan sosialisasi dengan masyarakat mendukung penuh terkait adanya penggantian jembatan Taweli. Itu saya juga selaku konsultan memang mengharapkan bagaimana kita laksanakan pekerjaan ini tidak ada hambatan nanti terkait komplain-komplain dari masyarakat Pak. Apalagi lahan yang kita pergunakan ini bukan lahan yang dikuasai negara, tetapi lahan masyarakat Pak. Jadi harus betul-betul ada pendekatan
secara baik dengan pemilik lahan, Pak. Jadi itu tetap saya laksanakan pendampingan terhadap kontraktor, Pak, karena yang itu tadi yang saya hindari. Dan tentu Bapak jaga terus ya supaya ini Saya jangan diganggu jaga ya. terus, Pak. Jangan sampai. Tapi intinya dari Jastek tadi itu sudah disetujui, Pak. Sudah disetujui, Pak. Iya. Jastek itu sudah disetujui di balai. Iya. Iya. Makasih, Pak. Nah, Mungkin, kembali Pak. ke Bu BPK. Bu, dari kita dengar tadi ini Jasteknya sudah ya. Sekarang kan sudah bisa dilaksanakan melalui detour. Adakah kendala di dalam pengaturan traffic itu? Karena kalau traffic yang kecil sudah pasti lancar. Artinya kan sekarang tinggal truk-truk besarnya saja ya yang muatan tadi tronton ya dan kontainer dan sebagainya. Gimana, Bu? Untuk sampai saat ini, Pak, dari monitoring kami setiap saat di lapangan itu alhamdulillah tidak ada kendalanya, karena penyedia jasa juga, Pak, tiap saat memang kan namanya detour, Pak, ya pasti berdebu. Jadi tiap saat, tiap hari melakukan penyiraman. Oh, ya. Ibu siapkan water tank. Ya, water tank tiap hari itu, Pak, bolak-balik dari ujung ke ujung menyiram lokasi yang terdampak debu. Terus juga meng-hire orang di sekitar warga di sekitar jembatan Taweli untuk dijadikan flagman ya, mengatur lalu lintas. Dan juga selama ini untuk rambu-rambu jalan, Pak, cukup banyak yang menyebarkan bahwa jalan berat ke sini sekian, Pak. Jadi ada semua rambu-rambunya. Jadi sebelum mendekati jembatan sudah dipasangi rambu-rambu dan di sekitar jembatan. Dan penyedia juga memasang lampu di jembatan Beli. Jadi pada saat malam sangat bermanfaat. Dan di jembatan lintasan basah juga ada semacam lampu mereka pasang juga, Pak. Ya, sehingga malam terang kan kalau nanti airnya apa gitu ya. Oh, juga ada penerangannya jadi alhamdulillah itu, Pak, untuk kendaraan berat atau panjang ini tidak ada kendala karena lokasi untuk agak luas. Ya, jadi mereka masih menunggu di sini, masih bisa ada lokasi yang luas untuk saling menunggu. Untuk karena kan kalau jembatan lintasan basah kan satu jembatan dua arah dipakai. Ya. Bu, tadi disampaikan sempat stuck 4 bulan karena ini sebenarnya kan menangnya kontraktor ini kan karena metodenya dia tadi itu. Jadi perubahan ini itulah yang membuat mungkin juga salah satu yang lama sehingga 4 bulan stuck ya. Kan supaya kan kalau merubah metode kan tidak langsung bisa diterima aja ya. Bu, sekarang masalah traffic dengan pengaturan dan semua ini bagus sekali. Pekerjaan penggantiannya tuh tadinya Beli Bentang berapa menjadi berapa, Bu? CH-nya. CH-nya. Ya. CH-nya kan kemarin itu, Pak, lebar jalannya 7. Jadi kalau lebar dari Beli ke Beli 9 meter. Ini kan CH-nya lebarnya 7, panjangnya 61 51,4. Sekarang diganti dengan panjang 61,4. Jadi abutmen nanti di belakang abutmen lama. Dengan lebar sekarang dari ujung ke ujung itu 15 meter, Pak. Jadi 15. Ya. Oh, jadi 15. Jadi dengan 4 lane ya, Pak. Dengan trotoarnya sudah ya. 4 lane ya. Itu terus 61 ini apa konstruksinya, Bu? Pakai pilar di tengah. Oh, jadi pilar, ya, ada pilar, konstruksinya beton 40-20 gitu. Iya. 40-21 ya. 40-21. Nah, kembali ke Pak Jun. Pak, kan ini tadi Bapak ada cerita CH-nya sudah dibongkar semua ya. Ya. Sekarang sudah mulai pekerjaan dari penggantian jembatan, ya. Pekerjaan apa saja yang sudah Bapak kerjakan, Pak?
Ini kan sementara penyiapan untuk pembobokan abutmen. Dia kan dibobok, serta kemarin kan itu hari hari Rabu telah dilaksanakan trial untuk profile. Sudah dapat untuk data tanahnya gimana, supaya kan kelancaran nanti. Jadi kemungkinan ini minggu ini kami mau kejar untuk titik pertama profile sudah mulai untuk pondasinya. Yang berbetul. Kan boleh dibilang kan 4 bulan Bapak terlambat ini. Karena tadi itu kan perlu ada percepatan. Mungkin untuk percepatannya kan ikan ke material kan. Penyediaan kami berupa girder sama untuk perakitan besi sudah kami laksanakan. Jadi tidak menunggu lagi untuk setelah pengeboran, tidak menunggu lagi untuk perakitan. Jadi juga untuk pengeboran itu kami targetkan 2 sampai 3 titik per hari. Serta perhitungan untuk schedule-nya masih capai target. Sesuai kontrak kan dia kontrak selesai itu bulan Mei 2024. Jadi untuk abutmen pengeboran ini tadi ya cukup sudah diperhitungkan, dan girdernya ini juga karena dari luar ya. Jadi sudah didatangkan semua. Sudah siap di tempat ya. Jadi itulah kira-kira percepatannya ya. Baik, dari Pak Sultan Pak. Nah, tentu tadi sama Pak, karena ini juga Bapak terlambat 4 bulan ya. Terus apa namanya target Bapak sebagai konsultan Pak? Ya, jadi sebagai konsultan Pak itu target saya sesuai dengan komitmen kami Pak ya terkait masalah assurance quality, yang mana kami di sini memberikan jaminan mutu Pak ya kepada owner dan memastikan bahwa pekerjaan penggantian jembatan Taweli itu betul-betul dilaksanakan sesuai dengan mutu dan spesifikasi Pak yang baik dan benar itu. Jadi kami sebagai konsultan juga menerapkan penerapan K3 yang ketat Pak terkait masalah pekerjaan di lapangan itu. Dan alhamdulillah kontraknya juga ada kesadaran yang tinggi Pak terkait masalah K3 di lapangan. Dan terkait karena masalah waktu, yang mana tadi saya sudah sampaikan bahwa pekerjaan kita ini sempat stuck sama 4 bulan Pak ya. Itu jadi kami menyusun kiat-kiat dalam hal ini timeline dan action plan bersama PPK dengan kontraktor, apa yang kira-kira bisa kita laksanakan, pekerjaan apa yang bisa kita laksanakan sehingga target terkait masalah ketertinggalan progres itu bisa kita kejar Pak. Jadi sesuai dengan kesepakatannya, jadi semua material-material Pak ya itu terkait pekerjaan penggantian jembatan, dalam hal ini material untuk pondasinya seperti casing dan pembesiannya, dan material girdernya, diafragma dan deck slab itu semuanya sudah dipesan dan saat ini sudah ada semua di lokasi Pak. Itu, dan harapannya kami sebagai konsultan dengan tersedianya semua material-material dalam hal ini sebagai mayor item Pak ya untuk pekerjaan ini, progres yang tadinya tertinggal bisa kita kejar Pak. Itu kiat-kiat kami sebagai konsultan, bagaimana supaya progres yang tertinggal tadi bisa kami kejar sehingga tidak terlambat Pak. Baik, terima kasih Pak Sultan. Bu, jadi kita tadi tahu ada stuck 4 bulan, tapi timnya Ibu yakin bahwa itu masih bisa. Bagaimana menurut Ibu sebagai PPK-nya? Kalau saya melihat sampai sekarang ini Pak, memang itu dari penyedia ini Pak agak membantu dalam pekerjaan ini. Jadi apa yang kami sampaikan dengan konsultan direspon dengan baik Pak, sehingga
yang tadi itu agak terkendala, semua berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada kendala lagi, Pak. Atau dengan menambah waktu kerja juga ya mereka? Iya, dengan menambah tim kerja. Kemarin kan dengan waktu pada saat pelaksanaan dudukan beli agak cepat, Pak, karena kan banyak tenaga yang dipercepat. Jadi itu juga Ibu perhatikan ya, karena masih memungkinkan selesainya di bulan Mei 2024 ya. Masih, Pak. Ya. Baik Bu, tapi kita tahu ya tahun 2023-24 ini hujan kita akan hadapi. Ya. Dan satu lagi bahwa di sini nanti ada tahun politik, yaitu banyak ada pemilihan ini. Bagaimana? Ibu yakin semuanya akan selesai tepat waktu? Yakin, Pak. Yakin ya, dengan melihat kinerja dari penyedia, dengan melihat saling koordinasi kami bekerja dengan tim, Pak, kami yakin, Pak. Ya. Apa harapan Ibu dengan selesainya jembatan Taweli ini, Bu? Harapan kami dengan selesainya jembatan Taweli ini, kami sangat mengharapkan bahwa kemudahan dalam lalu lintas, kelancaran dan kenyamanan dalam berlalu lintas, Pak, sudah dapat terkendali dengan beban jembatan yang beban jalan yang agak padat sudah teratasi, Pak. Jadi artinya kalau kita mau ke pelabuhan dari Palu di ruas Ibu itu sudah tidak ada hambatan lagi, kah? Kalau di ruasnya mungkin masih ada, tapi kalau untuk jembatan, Pak, sudah agak bagus untuk. Hambatan apa lagi yang untuk sampai ke pelabuhan itu supaya lancar? Sampai ke pelabuhan sih sebenarnya nggak ada, tidak ada lagi hambatan, Pak, sampai ke pelabuhan. Artinya sepanjang jalan itu jembatan semua sudah diganti, sudah tidak ada yang CH dan sebagainya atau apapun gitu. Sudah tidak Terus ada. Lebarnya sudah tidak memenuhi standar jalan nasional. Sudah, Pak. Sudah semua. Ya, kalau untuk dari Palu ke Pantoloannya, Pak. Pantoloannya. Ya. Nah, karena kan kita kan harus membuat jalan yang memadai untuk akses pelabuhan, Bu ya. Iya. Ini sudah semua ya. Sudah semua, Pak. Luar biasa, Bu. Terima kasih. Para pemirsa dari BPJN Sulteng, demikian pembicaraan kita dengan Ibu Hikmah PPK 2.4, Pak Joel kontraktor dan Pak Sultan sebagai konsultan tentang Taweli, jembatan Taweli. Tentu kita berharap bisa lebih cepat dan kualitas terjamin sehingga arus logistik menjadi lancar. Demikian, terima kasih.